Assalamualaikum teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di video kali ini Uni bakalan bagi dan ini wajib nih kalian dengar dan kalian ambil sisi positifnya, karena Uni bakalan bagi tips memilih perguruan tinggi nih. Kebetulan saat ini pas seluruh nih dari dari SMK, SMA yang baru lulus masih bingung milih jurusan atau masuk ke perguruan tinggi mana. Nih Uni bakalan bagi tipsnya, ikutin terus ya channel Uni. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe di bawah ini. Oke, di tips kali ini aku bakalan bagiin untuk yang pertama, sebelum teman-teman lulus dari SMK atau SMA, itu teman-teman harus mikirin dulu nih, besoknya aku bakalan lanjut kerja atau masuk ke perguruan tinggi. Kalau teman-teman ingin pilih keduanya, itu teman-teman harus bisa bagi waktunya. Nih aku mau saranin nih buat teman-teman yang ingin milih perguruan tinggi, jangan ikutin orang ya. Kalian tuh harus milih sesuai minat dan bakat kalian. Dan satu lagi, teman-teman harus lihat peluang nih. Misalnya teman-teman milih jurusan bahasa Inggris, walaupun teman-teman pengennya di sana dan bisanya di sana, tapi lihat dulu misalnya NIM kalian ini berapa nih, nilai kalian, standarnya nilai kalian ini berapa, kira-kira cukup nggak ya saya bisa masuk ke sana. Seandainya nilai kalian itu di bawah, kalian tuh harus milih nih, misalnya kalian ingin bahasa Inggris juga, nggak harus milih jurusan bahasa Inggris loh, kalian harus dan bisa juga masuk ke jurusan lain. Contohnya nih, aku mau saranin buat teman-teman milih jurusan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pasti asing nih buat kalian. Ngapain sih Uni milih jurusan perhotelan itu kan begini begitu. Nih, Uni bakalan ngasih tahu lagi, itu kan di zaman Katumba, di zaman dulu, dan nggak semua hotel itu kayak gitu teman-teman. Dan di sistem saat ini hotel itu memiliki peraturan, jadi nggak semua orang juga bekerja di hotel itu seperti kalian bayangin. Dan di hotel itu di jurusan perhotelan ini kalian bakalan banyak banget segudang ilmu yang kalian juga pasti, wah saya nggak nyesel ya milih jurusan perhotelan gitu teman-teman. Nah, ikutin terus ya cerita selanjutnya tentang aku, apa sih perhotelan itu dan kenapa harus milih jurusan perhotelan. Yuk ikutin terus di channel aku. Nah, kenapa Uni nyaranin kalian ke Fakultas Pariwisata dan Perhotelan? Itu yang pertama kalian bingung, Uni itu jurusannya dan perguruan tingginya di mana? Aku nggak tahu. Nah, Uni nyaranin kalau kalian ingin di luar ada lagi, tapi Uni nggak sebutin ya di sini. Nah, yang Uni berdasarkan pengalaman, yang kalian ingin masuk jurusan pariwisata perhotelan, kalian bisa pilih di Universitas Negeri Padang. Nah, gini nih, Universitas Negeri Padang itu ada namanya jurusan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Kenapa Uni menyarankan kalian yang ingin dan habis lulus dari SMK atau SMA, itu peluangnya besar banget loh teman-teman, peluang kerja. Nah, sekarang nih kalian tuh mikirin untuk peluang ke depan loh teman-teman, peluang ke depan, dan jangan main-main lagi gitu kan. Kalian kuliah juga, jangan gitu, tapi lihatlah keadaan masa depan kalian itu gimana. Kita tuh sekarang di eranya teknologi,
teknologi loh. Jadi kalian tuh harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk masa depan kalian. Kalau nggak kalian persiapkan, kalian bakalan gitu deh. Nah gitu, ayam aja nyautin loh. Nah di sini tips yang pertama, di Fakultas Pariwisata Perhotelan itu peluangnya besar loh teman-teman, peluang kerjanya, karena kalian bisa bekerja di hotel nih. Kalian juga bisa berwirausaha. Kemudian di Fakultas Pariwisata Perhotelan ini banyak banget yang kalian pelajari, mulai dari memasak kalian juga diajarin kok. Yang sebelumnya nggak bisa masak, kalian bisa masak walaupun ilmu dasar. Nah yang penting kita belajar nih. Terus di sini kita juga mempelajari tentang kayak garnish gitu, dekor-dekor gitu. Nah peluang bukan, bisa nih untuk dimasukin ke dalam catatan kalian. Nah kalian juga bisa melakukan usaha-usaha yang lain gitu. Maksudnya dengan adanya belajar dekor ini, kalian bisa kok dirikan berwirausaha untuk pelaminan contohnya, atau untuk dekor ulang tahun, atau kalian juga bisa nih dekor atau garnish tentang kue, karena di sini kita juga belajar pastry ya teman-teman. Dan di sini kita juga belajar masakan oriental dan masakan Indonesia dan masakan luar deh pokoknya. Nah yang kedua, di Fakultas Pariwisata Perhotelan ini kita juga belajar teknik-teknik supervisi namanya. Pokoknya banyak deh yang dipelajari. Teknik supervisi di sini nih kita diajarkan gimana jadi seorang supervisor, seorang pemimpin gitu. Nah, untuk tips yang ketiga kita juga mempelajari namanya agen perjalanan wisata gitu teman-teman. Buat teman-teman yang tinggalnya misalnya di daerah kampung-kampung gitu, teman-teman bisa jadiin peluang nih. Teman-teman bisa ajakin bule-bule yang bisa bahasa Inggris nih, bisa juga nih teman-teman. Nah teman-teman bisa ngajakin bule untuk berwisata di kampung teman-teman, dan itu duitnya lumayan loh teman-teman. Terus kita juga pokoknya tentang agen wisata gitu kita pelajari juga loh teman-teman. Selanjutnya ini lupa apa lagi ya. Nah satu lagi kita belajar housekeeping. Nah housekeeping itu kita juga bisa loh dekor-dekor rumah, bersih-bersih rumah, dan kita juga ngerti teknik-tekniknya nih di bagian housekeeping. Yang biasanya kalian bersihin rumah asal-asalan aja, di sini kalian ada tekniknya. Terus selain itu kita juga belajar tentang front office, yaitu kantor depan, gimana kalian melayani tamu. Pokoknya di perhotelan ini tuh membentuk banget loh attitude dan karakter kalian, ramah tamah seperti aku. Nggak bercanda. Nah pokoknya banyak deh keunggulan yang kalian dapetin di Fakultas Pariwisata Perhotelan. Terus selanjutnya nih yang keberapa ya, kelima kali ya, yang kelima kalian juga belajar nih akuntansi. Siapa bilang yang nggak belajar? Kalau jurusan lain pasti nggak semuanya kan dipelajari. Nah di sini kalian dapat nih semua materi dan ilmu. Nah kalian juga belajar pembukuan tentang pokoknya tentang keuangan deh pokoknya. Keuangan ini umum ya, keuangan hotel juga kita pelajari, pokoknya keuangan deh. Selanjutnya apa lagi ya, kita belajar nih buat kalian yang milih jurusan perhotelan, kalian juga belajar yang namanya tentang sistem informasi yang berkaitan dengan teknologi, pokoknya berkaitan dengan sistem-sistem gitu. Dan kalian juga mempelajari tentang engineering. Nah buat kalian yang cewek-cewek nih, kok engineering sih, emangnya cewek juga boleh engineering? Bukan gitu. Engineering ini setidaknya kita tahu nih tekniknya gimana, kita juga bisa mempraktekannya di rumah gitu. Dan kita di sini juga mempelajari tentang namanya food fusion. Food fusion ini
kita membuat menu misalnya menu Indonesia, terus kita perbaharui, kita bukan dekor, kita itu apa namanya, lupa aku, pokoknya kita ganti sama yang kekinian gitu. Pokoknya menu misalnya kita bikin onde-onde itu kan Indonesia banget gitu. Nah, kita harus memodifikasi apa sih namanya, lupa, pokoknya kita tuh harus bisa mampu membuat onde-onde itu menjadi luar biasa, dan yang dulunya cuman terkenal segini sekarang jadi segini, dikenal orang gitu. Pokoknya banyak deh ilmu-ilmu yang kalian pelajari di bagian Fakultas Pariwisata Perhotelan, khususnya bahasa Inggris nih. Buat teman-teman yang tadi berkecil hati, saya nggak bisa masuk bahasa Inggris, saya sedih. Jangan takut, di sini kalian juga belajar bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris aja teman-teman, tapi kalian juga belajar bahasa Jepang, Mandarin, pokoknya semua pelajaran kalian kuasai deh di bagian Fakultas Pariwisata Perhotelan ini. Pokoknya kalian tuh luar biasa deh kalau milih jurusan ini, karena ilmunya tuh segudang ilmu deh menurut aku. Semua ilmu dipelajari gitu teman-teman. Dan teman-teman nih bisa masuk yang ingin pilih SNPTN atau yang masuk jalur apa sih namanya, aku lupa ya, mandiri atau yang lain. Kalian bisa milih jurusan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan yang ada di Kota Padang gitu teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dan ambil sisi positifnya ya. Oke, itu tips dari aku yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Bukannya aku mengecilkan jurusan lain, tapi semuanya itu pastilah ya, semua perguruan itu banyak yang minat, tapi tergantung minat kalian gitu. Jangan kalian tuh ngikutin orang terus kalian tuh berkecil hati kalau nggak diterima gitu. Terus kalian tuh harus berjuang terus di sini tuh kalian juga belajar di Fakultas Pariwisata tuh memiliki segudang ilmu. Terus yang buruk-buruknya jangan ada di otak kalian lagi nih, karena kita tuh hidup di zamannya positif, nggak boleh negatif. Pokoknya semua jurusan itu bagus dan punya keunggulan masing-masing. Tapi aku di sini mau memperkenalkan jurusan aku ke kalian-kalian, jadi kalian bisa masuk dan pilih jurusan ini. Nah, buat temen-temen nih, ambil sisi positifnya ya. Buat yang mau nanya-nanya, boleh silakan dikontak di bawah ini atau bisa hubungi Instagram aku. Terus kalau kalian nggak setuju, aku minta maaf kalau aku ada penyampaiannya yang salah-salah atau aku nggak masuk apa-apa, karena di sini nih kita saling berbagi berdasarkan pengalaman, karena pengalaman yang aku dapetin itu karena aku punya segudang ilmu dari Fakultas Pariwisata gitu teman-teman. Semoga kalian bisa memahami dan mengambil nilai positifnya, oke? Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita aku. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Ikutin terus dan juga bantu channel aku berkembang ya. Terima kasih.